Maka coba kalau kita evaluasi Ramadan tahun lalu atau Ramadan 10 hari inilah, 10 hari ini, di hari dimana kita nggak berkah waktu kita, itu hari itu kita kurang berzikir kepada Allah. Gitu. Di hari itu kita lalai dalam zikir pagi. Kalau dibaca seperlunya aja. Begitu itu terjadi, itu hari itu berubah. Terus kita lupa sama Allah. Begitu istri salah, lupa kita ingat sama Allah. Akhirnya kita kepancing, marah, waktu habis marahin istri. Gitu. Waktu habis marahin istri. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan yang semoga Allah berikan kita taufik selalu untuk bisa memanfaatkannya. Dan keberadaan kita di 10 hari kedua ini semakin membuktikan betapa cepatnya kecepatan Ramadan, dan itu kita rasakan setiap tahun, sangat cepat dan gak terasa, dan begitu dan kita tinggal nunggu waktu aja. Biidznillah ta'ala Ramadan masuk ke tanggal 19, 20, lalu masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, dan 10 hari terakhir sebagaimana kita rasakan di waktu-waktu sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya sangat cepat, sangat gesit, dan kalau kita lengah sedikit kita kehilangan momentum. Dan itulah yang dijelaskan sebagian para ulama ketika para ulama membahas surat Al-Baqarah 184, ayyama ma'dudat. Bulan Ramadan adalah kumpulan dari beberapa hari yang terhitung saja. Allah tidak berfirman dengan satu bulan penuh, tapi Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala ayyama ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Dan sebagian para ulama menjelaskan salah satu maknanya adalah bulan Ramadan adalah satu bulan rasa beberapa hari, dan sangat cepat, dan itu kita rasakan bersama-sama. Dan yang jadi masalah, kecepatan Ramadan itu seringkali nggak bisa kita imbangi karena kelalaian kita. Gitu. Ya namanya juga manusia, hadirin. Kita sangat lalai. Makanya pertanyaan simpel, sekarang hari keberapa? 11 dan kita masuk 12. Oke, bacaan Quran kita udah sampai mana? Kan diantara yang ideal kan bacaan Quran kita kalau 11 hari ya, kan salah satu ideal kan kita udah sampai juz ketiga lah ya, lab keempat gitu loh. Gitu dong, lab keempat. Jadi juz ketiga tapi udah 3 kali hatam. Ini masuk lab keempat. Kalau antum berapa? Masya Allah, gak riya, gak sum'ah. Ini yang saya suka dari teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi seringkali kita masih jauh dari 11 juz, dan itu karena PR dalam diri kita. Maka timbul pertanyaan, lalu apa solusinya? Gitu. Karena kecepatan Ramadan nggak bisa kita lambatkan. Itu memang udah karakternya. Ini bulan cepat banget. Maka dijelaskan sebagian para ulama, maka menjadi PR adalah bagaimana menghadirkan keberkahan waktu, mewujudkan keberkahan waktu, sehingga kita bisa ngimbangin jamaah.
Lalu kalau kita bicara keberkahan waktu, maka kita dikejar lagi dengan sebuah pertanyaan. Mas sabilul ladzi yaj'alu awqatana mubarakah. Kalau gitu apa cara membuat waktu kita tuh berkah? Oke, keberkahan. Gimana sih caranya? Pertanyaan ini dibahas oleh Al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah satu pakar fikih dan ulama di abad modern ini, dan jawaban beliau layak untuk kita renungkan di pertengahan Ramadan seperti sekarang. Kata beliau, qulna dzikrullah. Kalau ingin dapat keberkahan waktu, maka jawabannya adalah berzikir kepada Allah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyampaikan dalil tentang kesimpulan ini. Ternyata yang beliau jadikan dalil adalah surat Al-Kahfi 28. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di penggalan terakhir dari ayat tersebut, Allah berfirman, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami. Jadi jangan ngikutin orang yang kurang zikir dalam hidupnya itu. Jangan ngikutin orang yang lupa berzikir. Nah itu. Jangan ngikutin orang yang lalai dalam berzikir. Nah itu. Jangan ngikutin orang kayak begitu. Wattaba'a hawahu, dan dia ngikutin hawa nafsu, dan itu udah satu paket tuh jamaah. Kalau kita nggak zikir, otomatis kita akan ngikutin hawa nafsu, kan itu salah. Kalau kita nggak nginget Allah, maka yang kita ingat itu makhluk, itu aja, dan kita akan ngikutin hawa nafsu kita. Kan selalu demikian. Kan opsinya cuma dua, kan nggak ada ceritanya kita blank gitu, nggak ada. Kalau kita nggak ingat Allah, yang kita ingat makhluk, dan begitu yang kita ingat makhluk, maka kita ngikutin hawa nafsu. Selalu demikian. Benar nggak, Arif? Kalau nggak ingat, kalau antum lagi lupa, lagi nggak ingat Allah, yang diingat apa? Duren. Nah itu dah. Dan duren itu makhluk. Ya Allah, lupa ingat sama Allah karena meetingin duren, lupa zikir petang. Nah ini gara-gara duren. Apakah duren bersalah jadi haram? Enggak, duren mah nggak bersalah, duren tetap halal. Kita ini gitu. Nah jadi abisnya, nah begitu kita ngikut hawa nafsu, apa yang terjadi? Wa kana amruhu furuta. Nah itu, maka urusan kita itu jadi berantakan. Nah urusan berantakan, atau orang-orang yang urusannya berantakan, pasti waktunya nggak berkah. Udah gitu, nggak berkah. Mau berantakan urusannya, gimana berkah? Urusannya berantakan. Karena furuta itu bisa bermakna, kata para ulama, bisa bermakna mufrid, urusan kita jadi overdosis, bisa bermakna mufarrid atau tafrid, jadi bisa ifrat, bisa tafrid, kurang dosis tuh tafrid tuh. Dan dua-duanya berantakan gitu. Pasti berantakan kan gitu. Obat itu kalau kelebihan dosis gitu, kita dikasih antibiotik buat 10 hari, dimakan 2 kali sehari, baru masuk hari kedua udah habis tuh obat. Kok udah habis mas? Biar cepat Pak Ustadz, langsung belum. Itu
itu bisa keracunan dan berantakan, nggak dikasih kesembuhan sama Allah. Atau tafrid, tobat nggak diminum-minum, itu juga sulit mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana biar berkah? Diminum sesuai dengan dosis gitu jemaah. Nah makanya para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fal insan idza a'rada an dzikrillah, kalau dia berpaling dari berzikir kepada Allah, wattaba'a hawahu, lalu dia ngikutin hawa nafsu, dan ini satu paket, naza'allahul barakata min umrihi, maka Allah akan cabut tuh keberkahan dari umur dan waktunya. Nah itu waliyadzubillah gitu jamaah. Maka coba kalau kita evaluasi Ramadan tahun lalu atau Ramadan 10 hari inilah, 10 hari ini, di hari dimana kita nggak berkah waktu kita, itu hari itu kita kurang berzikir kepada Allah gitu. Di hari itu kita lalai dalam zikir pagi, kalau dibaca seperlunya aja. Begitu itu terjadi, itu hari itu berubah. Terus kita lupa sama Allah. Begitu istri salah, lupa kita ingat sama Allah. Akhirnya kita kepancing, marah, waktu habis marahin istri. Gitu. Waktu habis marahin istri. Gitu kan. Antum butuh waktu berapa untuk marahin istri? Kalau marahin istri ngabisin waktu berapa lama sih? Ya. Kalau marahin istri butuh waktu berapa jam? Sebentar, berapa? 2 hari lah Pak Ustaz. Tuh, habis waktu 2 hari nggak baca apa gara-gara marah sama istri. Benar nggak sih? Hah? Mas, benar nggak Mas? Nggak benar Pak Ustaz, karena aku tuh 5 hari. Wah, lebih parah lagi 5 hari. Itu akhirnya nggak baca apa-apa. Dan coba kita evaluasi deh, kita tuh kalau marah-marah sama istri, ada banyak kasus sebenarnya nggak perlu marah-marah, tapi kita akhirnya marah, dan sebab kita marah lupa ingat Allah, akhirnya lupa baca a'udzubillahi minasyaiton gitu. Padahal Nabi SAW udah mengatakan kan, kalau dia baca ini, Allah akan hilangkan amarah dalam dirinya. Itu pokoknya. Jadi kalau begitu kita lupa berzikir, hilang tuh berkahan. Habis kita akhirnya nyesel kenapa gitu. Itu contoh lah. Kalau kita lupa ingat Allah, kita ingat makhluk, kemana-mana tuh. Benar nggak? Saya ingin tanya, kalau kita ingat teman kita yang bawa kabur duit kita atau utang nggak bayar-bayar, cukup waktu 1-2 menit nggak? Berapa butuh waktu? Hah? Berapa? Tergantung uangnya. 200 juta. Nah, 200 juta. Dan kita lagi BU nih, lagi butuh duit gitu, butuh uang. Itu habisin waktu panjang. Ini orang nggak punya perasaan. Dulu ngakunya cuma sebentar, sekarang nggak bayar-bayar. Udah kemarin gue lihat mobilnya ganti lagi, panjang tuh gitu. Padahal dia minjem mobil omnya gitu, dia nggak ganti mobil. Cuman kebetulan kita ketemu dia lagi pakai mobil itu. Banyak, habis waktu, nggak berkah tuh dah. Ini kita nggak usah bicara ribet, kita bicara keseharian aja lah hadir. Begitu kita lupa mengingat Allah, yang kita ingat makhluk, udah berantakan tuh waktu. Dan akhirnya hawa nafsu kan, kesal kita, lupa kita bahwa kalau orang punya utang belum mampu bayar, fanadhiratun ila maisarah, dikasih tenggang waktu. Maka keberkahan dicabut.
Lakinnahu idza kana daiman muta'alliqan bi rabbih subhanahu. Tapi kalau sebaliknya, kata beliau, kata para ulama, kalau hatinya selalu bergantung sama Allah. Pas lagi puasa tuh bukan hanya lapar dan haus, tapi hatinya tuh ingat sama Allah. Daiman yadhkurullah. Selalu berusaha berzikir. Lalu ingat sama Allah. Lagi ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia terasa apa sih arti subhanallah? Alhamdulillah. Gitu. Ya mungkin dia belum bayar utang dia, tapi alhamdulillah kita dikasih rezeki dari pintu yang lain. Jadi terus ingat sama Allah. Maka yang terjadi apa? Wa illam yadhkurhu bilisani yadhkurhu dzakarahu biqalbihi. Dan kalau dia nggak berzikir dengan lisannya, dia mengingat Allah dengan hatinya. Wa illam yadhkurhu bijawarihi dzakarahu biqalbihi. Dan kalau dia tidak berzikir dengan fisik dan tubuhnya, anggota tubuhnya, dia tetap ingat sama Allah dalam hatinya. Fahadha huwallazi yubarikullahu lahu fi umri. Itulah orang yang akan diberkahi usianya, waktunya, dan Ramadannya. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin waktu yang berkah, ingat sama Allah. Nah seringkali kita kembalikan, lihat para ulama bilang, kalau dia tidak berzikir dengan lisannya, dia mengingat Allah dengan hatinya. Kalau dia lagi tidak berzikir dengan tubuhnya, artinya lagi nggak beribadah, lagi nggak sholat gitu loh. Kan wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi ketika dia nggak sholat, dia selalu ingat Allah dengan hatinya. Nah seringkali kita kebalik jamaah. Kita berzikir dengan lisan, tapi hati kita lupa sama Allah. Akhirnya nggak ada ruhnya tuh zikir. Begitu nggak ada ruhnya, kita kehilangan berkahnya juga. Sholat tapi blank, fisik berzikir tapi hati enggak. Akhirnya kita kehilangan keberkahan lagi. Nah ini yang menjadi PR kita. Dan ingat 10 hari kedua ini riskan loh. Banyak diantara kita di Ramadan tahun-tahun lalu gagal di fase ini. Karena sekali lagi mulai jenuh, mulai capek, mulai nurun, dan mulai banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Gitu. Ini kita harus banyak zikir. Kalau kita ingin waktu yang berkah. Kalau nggak berat. Makanya lagi-lagi kita tekankan. Dan di pertemuan awal kemarin kita bilang bahwa kalau ingin menjadi ahli puasa yang terbaik, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Nah ini, kalau 1 bulan kita mau berkah, banyak ingat sama Allah. Itu Allah berkahi. Jadi nanti urusan yang kita pikir, kayaknya aku butuh waktu 3 jam, Allah buat selesai 1 jam. Bisa. Oh bisa. Perjalanan ke dia tuh berapa lama ya? Kayak ya minimum 1 jam 15 menit. Setengah jam nyampe tuh. Allah mudahin aja. Allah mudahin aja. Karena jangan pernah meremehkan kemudahan dari Allah. Akhirnya kita bisa baca Quran. Awalnya kita estimasi 1 jam 15 menit. Setengah jam sampai 40 menit kita bisa beribadah, bisa beramal, bisa segala macam. Nah makanya itu pas di kendaraan ingat sama Allah, zikir sama Allah, dan akan menjadi keberkahan.